Halo sahabat belajar, tidak terasa kita sudah mulai tahun ajaran baru 2020-2021. Nah, untuk di kelas 6 SD, materi pada tema 1, subtema 1 salah satunya adalah materi ASEAN. Berikut ulasan mengenai materi ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. ASEAN ini memiliki semboyan, yakni satu visi, satu identitas, satu masyarakat. ASEAN didirikan di kota Bangkok, Thailand, melalui sebuah deklarasi yang bernama Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Tujuan dari didirikannya ASEAN adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. Nah, lambang ASEAN sendiri memiliki arti masing-masing. Di antaranya adalah ikatan rumpun padi yang melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi atau perkumpulan ini secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran yang melambangkan kesatuan, warna biru yang melambangkan perdamaian dan stabilitas, warna merah yang melambangkan semangat dan kedinamisan, warna putih yang melambangkan kesucian, serta warna kuning yang melambangkan kemakmuran negara-negara di ASEAN. Nah, siapa saja pendiri ASEAN? ASEAN ini didirikan oleh 5 negara yang diwakili oleh masing-masing Perdana Menterinya. Di antaranya Indonesia diwakili oleh Adam Malik, kemudian Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, ada Thailand yang diwakili oleh Tanat Koman, kemudian Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, dan terakhir ada Singapura yang diwakili oleh S. Rajaratnam. Siapa saja negara-negara anggota ASEAN pada saat ini? Seperti yang kita ketahui bahwa ASEAN adalah perkumpulan bangsa-bangsa yang berada di Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara sendiri merupakan kawasan yang berada di benua Asia bagian Tenggara, yang mana kawasan ini mencakup wilayah Indochina dan semenanjung Malaya serta kepulauan yang berada di sekitarnya. Adapun batas-batas wilayah Asia Tenggara sebagai berikut. Di sebelah utara dibatasi oleh Republik Rakyat Cina, kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, serta di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan Teluk Benggala.
Secara geografis, Asia Tenggara dibedakan menjadi dua buah wilayah, yaitu wilayah daratan semenanjung dan wilayah kepulauan. Negara di Asia Tenggara yang termasuk ke dalam daratan semenanjung diantaranya adalah Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Sedangkan yang termasuk wilayah kepulauan diantaranya ada Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, serta Timor Leste. Adapun negara-negara yang tergolong wilayah Asia Tenggara diantaranya Indonesia, kemudian Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, serta Timor Leste. Bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat ASEAN? Berikut penjelasannya. Indonesia yang memiliki ibu kota Jakarta merupakan salah satu dari pendiri ASEAN. Dengan mata uang resminya adalah rupiah. Asas yang melandasi pola pikir, pola tindak, fungsi, struktur, dan proses sistem sosial di Indonesia merupakan implementasi perwujudan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Monumen Nasional atau disingkat Monas merupakan monumen peringatan yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kebudayaan daerah di Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Di antaranya keberagaman rumah adat seperti rumah adat Gadang di Sumatera Barat, keragaman kesenian seperti kesenian wayang dari Jawa, serta keberagaman tradisi misalnya tradisi upacara ngaben di Bali. Selanjutnya ada Malaysia yang beribu kota di Kuala Lumpur yang merupakan salah satu dari 5 negara pendiri ASEAN dengan mata uang resminya adalah ringgit. Salah satu ikon dari negara Malaysia adalah patung Dewa Murungga yang berada di Batu Cave atau gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Selain itu, Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown yang terletak di Pulau Penang yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage yang memiliki keragaman jenis budaya. Terdapat 3 kaum utama di Malaysia, diantaranya kaum Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khas masyarakatnya adalah nasi lemak.
Negara pendiri ASEAN selanjutnya adalah Singapura dengan ibu kota Singapura yang memiliki mata uang resmi yaitu dolar Singapura. Merlion merupakan ikon negara Singapura dengan bentuk kepala singa dan tubuh menyerupai ikan. Nama Singapura berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari rumpun Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba merupakan sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu bahasa Melayu, Mandarin, Inggris, serta Tamil. Masyarakat Singapura memiliki kebiasaan budaya jalan kaki. Makanan yang banyak digemari oleh masyarakat di Singapura adalah kepiting cabai. Negara selanjutnya adalah Filipina, yang beribu kota di Manila, yang merupakan salah satu dari 5 negara pendiri ASEAN dengan mata uang resminya adalah peso. Bahasa resmi Filipina adalah bahasa Filipina, sedangkan bahasa pengantar pergaulan adalah bahasa Inggris. Masyarakat Filipina memiliki 8 dialek utama, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Ilonggo, Bicol, Waray, Pampago, dan Pangasinensis. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur yang dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Kata-kata seperti kuya, ate, manong, dan manang menunjukkan rasa penghormatan. Berjabat tangan menjadi budaya di Filipina. Tarian yang terkenal di Filipina adalah tari tiningkling yang menceritakan tentang burung tiningkling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani. Selanjutnya ada Thailand, yang merupakan salah satu dari 5 negara pendiri ASEAN yang beribu kota di Bangkok. Thailand memiliki mata uang resmi yang bernama Baht Thai. Thailand dikenal dengan julukan Negeri Gajah Putih. Nama Thailand dalam bahasa Thai yang artinya tanah kebebasan. Thailand juga merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah sama sekali. Cerita nasional Thailand adalah The Ramakien. Cerita ini merupakan cerita yang memengaruhi kehidupan masyarakat di Thailand. Di Thailand sendiri, kepala merupakan bagian tubuh yang sangat dihormati. Sedangkan kaki merupakan bagian tubuh yang dianggap paling hina atau kotor. Kebiasaan dari masyarakat Thailand adalah minum teh. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea
dan disajikan secara dingin. Selanjutnya ada Brunei Darussalam yang beribu kota di Bandar Sri Begawan. Brunei Darussalam merupakan anggota ASEAN ke-6 yang bergabung pada tanggal 7 Januari tahun 1984. Mata uang resmi dari negara Brunei adalah Brunei Dolar. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduk di Brunei adalah bangsa atau orang Melayu. Kata Brunei sendiri berasal dari kata Nahbaru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar yang merupakan penemu dari negara ini. Sedangkan kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Brunei Darussalam memiliki kota terapung yang bernama Kampung Ayer yang merupakan pusat pemerintahan Brunei pada tahun 1400. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah adalah melepaskan sepatu atau alas kaki. Vietnam beribu kota di Hanoi merupakan anggota ke-7 ASEAN yang tergabung pada tanggal 28 Juli tahun 1995. Mata uang resminya adalah Dong. Adapun permainan tradisional masyarakat Vietnam adalah menangkap jangkrik dengan mata tertutup, di mana anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup menggunakan kain, kemudian ia menangkap salah satu teman dan menebak nama temannya tersebut. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen karena merupakan dinasti terakhir yang ada di Vietnam. Baju khas Vietnam disebut Áo Dai dan masih banyak ditemui topi caping. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang berukuran sangat pendek. Selanjutnya, negara Laos dengan ibu kota Vientiane. Laos tergabung menjadi anggota ASEAN ke-8 bersama dengan Myanmar pada tanggal 23 Juli tahun 1997. Mata uang resmi dari negara Laos adalah Kip. Mayoritas penduduk di Laos beragama Buddha. Masyarakatnya dikenal sangat sabar dan sederhana. Orang Laos menyebut dirinya Luk Khao Niao yang artinya anak turun nasi ketan.
Permainan tradisional di Laos adalah katau, seperti bola voli, tapi menggunakan kaki untuk menangkap dan melemparkan kembali bola yang terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru di Laos dinamakan Bun Pi Mai, di mana perayaan tahun baru ini diperingati oleh masyarakat dengan melakukan pembersihan di rumah-rumah serta membersihkan patung-patung Buddha. Selain itu, masyarakat serta orang lainnya menggunakan pakaian baru. Orang Laos saling menyiram air dan terdapat pula prosesi berjalan dengan gajah. Selain itu juga dilakukan prosesi adat-adat tradisional. Selanjutnya ada Myanmar yang beribu kota di Naypyidaw, yang merupakan anggota ASEAN ke-9 yang bergabung menjadi anggota ASEAN bersamaan dengan Laos pada tanggal 23 Juli tahun 1997. Myanmar memiliki mata uang yang bernama Kyat. Myanmar dikenal sebagai negara 1000 pagoda. Alasannya adalah karena di Myanmar banyak sekali ditemukan kuil-kuil Buddha. Mayoritas atau sebagian besar penduduk di Myanmar merupakan keturunan Tibet. Umumnya, bahasa yang digunakan di Myanmar adalah bahasa Birma. Pakaian tradisional Myanmar disebut longyi. Pakaian longyi ini berbahan kain katun, mirip seperti sarung di Indonesia. Kain ini membelit bagian tubuh mulai dari perut hingga betis. Selain digunakan oleh orang dewasa atau pria dewasa, longyi juga dapat digunakan oleh anak-anak serta wanita. Selanjutnya ada negara Kamboja yang beribu kota di Phnom Penh. Kamboja merupakan anggota ke-10 ASEAN yang bergabung pada tanggal 30 April tahun 1999. Mata uang resmi negara Kamboja adalah uang riel. Angkor Wat atau Candi Kota merupakan sebuah gugus bangunan candi di negara Kamboja yang merupakan salah satu monumen keagamaan terbesar di dunia. Di Kamboja juga banyak sekali ditemukan candi yang didominasi oleh simbol-simbol dari dewa-dewa Hindu dan Buddha. Tarian yang terkenal di Kamboja adalah tari Apsara yang lahir pada 2000 tahun yang lalu.
Orang Khmer menggunakan syal kotak-kotak yang juga disebut krama. Pria dan wanita Khmer menggunakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan yang terkenal di Kamboja adalah cha atau yang dikenal dengan nama tumisan. Negara terakhir yang tergabung dalam kawasan Asia Tenggara adalah negara Timor Leste, dengan ibu kotanya Dili. Negara Timor Leste mengajukan diri untuk bergabung menjadi anggota ASEAN pada tahun 2011. Mata uang resmi dari Timor Leste adalah dolar Amerika. Berdasarkan konstitusi Timor Leste memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Selain itu, dalam konstitusi disebutkan pula bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kerja. Dalam praktik sehariannya, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa ucap, sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis. Sebagian besar rakyat Timor Leste beragama Kristen. Demikian materi ASEAN di kelas 6 pada tema 1 subtema 1. Semoga materi ini dapat bermanfaat ya.